Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Ghafur, yang senantiasa melimpah curahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, terkhusus pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Semoga seluruh amal ibadah kita diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat berakaikan salam kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Baik ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, saat ini kita berada pada Ashhurul Hajj, pada bulan-bulan pelaksanaan ibadah haji. Materi kita Sirah Nabawiyah tentu saja berkaitan dengan pelaksanaan ibadah ini, dengan sejarah ataupun satu peristiwa yang sungguh amat luar biasa, peristiwa yang sangat mengharukan, yang membuat para sahabat menangis. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, di antara yang tercatat dalam sejarah ketika mendengar khutbah wada'nya Rasulullah, khutbah pada haji wada'nya Rasulullah SAW, ataupun khutbah Arafah yang sekaligus itu adalah khutbah terakhir Nabi kita yang mulia di Padang Arafah dan juga di Mina. Baik, pada pagi hari ini insyaallah kita akan sama-sama menyimak dan mempelajari, kemudian juga mengambil hikmah dari khutbah wada'nya Rasulullah SAW, dan juga kita akan sama-sama mengingat peristiwa yang tentunya dalam Sirah Nabawiyah sering kita dengar, yaitu tentang haji wada' atau hajjatul wada'. Dan insyaallah juga sedikit kami akan sampaikan mengenai manasik haji, karena berkaitan dengan Ashhurul Hajj, di mana pelaksanaan ibadah haji dilakukan pada bulan-bulan ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidal fil hajj. Ini sebagai bekal juga untuk kita yang melaksanakan ibadah haji tahun ini ataupun di tahun yang akan datang. InsyaAllah tahun ini di antara kita yang berangkat ya, insyaAllah. Dan juga di tahun-tahun yang akan datang, semoga yang saat ini belum bisa berangkat, di tahun-tahun mendatang sebelum ajal menjemput, ditakdirkan oleh Allah untuk dapat melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Yang sudah bisa kembali lagi berangkat, terutama yang belum ya. InsyaAllah amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, ini di antara ayat yang penting, semua ayat penting. Salah satu antara yang penting bagi mereka yang akan melaksanakan haji adalah ayat ini. Karena dalam ayat ini ada beberapa poin yang menurut ulama, sebagian ahli tafsir mengatakan inilah syarat-syarat haji mabrur termaktub dalam ataupun termaktub dalam ayat ini. Al-hajju asyhuru ma'lumat. Pelaksanaan ibadah haji itu dilakukan pada bulan-bulan yang sudah diketahui, bulan-bulan yang sudah ditentukan, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau 9 hari pertama. Faman farada fihinnal hajja, maka barang siapa yang hendak melaksanakan pada bulan-bulan tersebut ibadah haji, yang sudah memantapkan niatnya ya, hendak sehingga sudah siap melaksanakan ibadah haji pada bulan-bulan tersebut, pertama fala rafatha, maka janganlah ia berbuat rafat. Apa itu rafat? Dalam tafsir Jalalain ya, dikatakan bahwa rafat ay al-jima'u fihi atau jima'un fihi, melakukan hubungan suami istri. Namun sebagai tafsir yang lain mengatakan bukan hanya jima, tapi berkata-kata, ini makna secara umum, berkata-kata yang dapat menimbulkan syahwat, yang berbau porno, itu termasuk rafat. Jadi janganlah berkata-kata
yang bisa menyebabkan timbulnya syahwat atau yang berbau porno, apalagi berhubungan suami istri ataupun bersetubuh. Wala fusuqa, ini bagi mereka yang ingin melaksanakan ibadah haji, dan jangan juga berbuat fasik. Apa itu fasik? Berbuat maksiat, perbuatan durhaka, perbuatan dosa, sekecil apapun. Wala jidala, dan janganlah ia berbuat jidal. Apa itu jidal? Adu mulut, debat. Ya, ini. Jadi debat ataupun adu mulut, pertengkaran begitu. Ini dilarang ketika kita melaksanakan ibadah haji. Nah, dari mulai kapan? Sebagian ulama mengatakan dari mulai tanggal 1 Syawal. Ketiga hal ini harus sudah ditinggalkan jika ingin ibadah hajinya mabrur. Namun sebagian ulama yang lain lebih longgar, dari mulai berniat ihram, imma ihram umroh bagi mereka yang melaksanakan haji tamattu, ataupun ihram haji bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji ifrad. Karena haji ada 3 cara ya untuk pelaksanaan ibadah haji. Bisa dengan cara tamattu, yaitu melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu, kemudian ibadah haji. Adapun ifrad, ibadah haji terlebih dahulu, kemudian umroh. Kemudian yang ketiga, haji qiran, menggabungkan satu kali niat, menggabungkan 2 ibadah, yaitu haji dan umroh. Tamattu wajib dam, qiran juga demikian wajib membayar dam, ifrad tidak dikenakan dam. Awas tamattu ya, bukan tamattu bahasa singkatan bahasa Jawa, tangi mangan turu kan ya. Nah, itu hanya hardolin kan ya di sana, musibah itu. Jadi tamattu itu. Nah, dari mulai minimal jika tidak bisa melaksanakan ataupun meninggalkan 3 perkara tadi dari tanggal 1 Syawal, minimal dari mulai kita mengenakan kain ihram atau berniat ihram haji ataupun ihram umroh sampai tahallul. Kalau umroh kan 1 kali tahallul, haji ada 2 tahallul. Nah, untuk haji sampai tahallul tsani. Sehingga definisi al-hajjul mabrur menurut para fuqaha, al-hajjul mabrur huwa, yang disebut haji mabrur itu adalah al-hajjul ladzi la yukhalitu ithmun min haini ihramihi ila at-tahallul ats-tsani, ila tahallulihi ats-tsani. Jadi haji mabrur itu ibadah haji yang tidak tercampur di dalamnya perbuatan dosa. Dari mulai ia mengenakan kain ihram haji ini, hingga tahallul yang kedua. Ya, kalau yang lebih longgar lagi, ya, syarat tadi yang tidak boleh tinggalkan dalam haji ihram haji, ya, sampai tahallul yang kedua. Bahkan ada definisi yang lain itu lebih berat lagi. Haji mabrur itu al-hajjul ladzi yu'malu fiha al-arkan wal wajibat was sunan wa tarkul ma'asi min haini ihramihi ila tahallul ats-tsani. Haji mabrur itu adalah haji yang dilakukan pada pelaksanaan ibadah haji itu seluruh rukun-rukunnya, yang dikerjakan semua rukun-rukunnya, semua wajib-wajibnya. Rukun haji ada 6, wajib haji ada 7, kemudian sunnah-sunnahnya, ini banyak sekali sunnah-sunnahnya, dan meninggalkan semua perbuatan maksiat baik shagiriha wa kabiriha, baik yang kecil maupun besarnya, dari mulai dia berihram sampai tahallul tsani. Antum jangan pernah menggambarkan bahwa pelaksanaan ini sebentar, berbeda dengan umroh. Jadi yang digambarkan dengan pelaksanaan umroh, ini bagi yang pernah melaksanakan umroh, karena rukun umroh itu hanya 5. Yang pertama ihram, 2 tawaf, 3 sa'i, 4 tahallul, 5 tertib. Tidak ada wukufnya. Makanya umroh itu sering disebut haji kecil katanya. Ya. Karena tidak ada wukuf, tidak ada mabit, tidak ada lantar, jumroh. Nah, adapun haji, rukun haji yang pertama ihram, kedua wukuf di Arafah. Makanya puncak daripada pelaksanaan ibadah haji adalah wukuf. Sampai Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Nah, ini wukuf di Arafah.
Kemudian yang ketiga adalah at-tawaf. Kemudian as-sa'i. As-sa'yu, sa'i. Kemudian at-tahallul, yang kelima. Kemudian yang keenam, at-tartib baina mu'zamil arkan. Ini tolong dicatat tertibnya. Kalau tadi umroh itu harus tertib, runut dari awal sampai akhir, ihram dulu, tawaf dulu, sa'i, tahallul, kemudian tertib. Kalau haji, tertibnya tidak harus seluruhnya tertib, ada baina mu'zamil arkan. Di antara rukun-rukun yang besarnya saja. Seperti tidak boleh melaksanakan tawaf lebih dulu, sebelum ihram. Atau dia sa'i dulu sebelum tawaf. Tidak boleh. Nah nanti boleh, makanya ini saya masih teringat betul tahun sekitar 2000 ke sana lah. 2010 ke sana, 2007 ke sana, 2005, 2007 ke sana lah. Itu yang melaksanakan cara ini masih jarang. Cara bagaimana? Setelah mabit di Muzdalifah, umumnya kan langsung menuju Mina untuk melaksanakan jumroh Aqobah. Jumrah itu sendiri termasuk wajibatul haji, wajib daripada wajib-wajib haji. Padahal ada cara yang kedua, dan ini hadisnya sahih, dibenarkan oleh Nabi SAW. Makanya sebagian ulama mengatakan pelaksanaan ibadah yang paling mudah itu ibadah haji katanya. Kenapa? Karena ada hadis if'al wal haraj, if'al wal haraj, if'al wal haraj. Ketika ada sahabat, ya Rasulullah, saya kok menggunting rambut dulu sebelum saya tawaf, if'al wal haraj. Ya Rasulullah, saya kok tawaf dulu begini dulu, saya kok nyembelih ini dulu, if'al wal haraj. Lakukan, tidak ada dosa, lakukan, tidak salah kok, lakukan tidak. Makanya yang termudah katanya. Tapi jangan dimudah-mudahin, tetap harus dengan ilmunya. Artinya memang subhanallah, ada banyak toleransi di sini. Termasuk di antara ini. Cara yang kedua, boleh dari Muzdalifah setelah mabit Muzdalifah, dan makna mabit itu tidak mesti harus semalam suntuk, afdolnya memang seperti itu. Tapi kita lihat situasi kondisi saat ini, jutaan manusia, kecuali haji sekarang ya, setelah pandemik mungkin karena kuotanya dikurangi, tapi tetap saja ya lebih dari 1 juta itu di tempat yang sama pada waktu yang sama, antum bisa bayangkan bergerak ke tempat yang sama. Nah, ngantrinya, macetnya seperti apa, crowdednya seperti apa. Nah, maka cara yang kedua, jadi bisa langsung ke Mekah. Dari Muzdalifah langsung menuju Mekah ke Masjidil Haram, melaksanakan tawaf dan sa'i. Tahallul awalnya di Mekah, di Masjidil Haram. Kalau yang umum dari dulu dilaksanakan, dari Muzdalifah langsung jumroh Aqobah, tas lempar 7 jumroh, ya, 7 butir batu itu di jumroh Aqobah, setelah itu tahallul awal. Maka mandi, kemudian seluruh pantang larang ketika ihram, yang 7 atau 8 itu, yang mengatakan 8 karena ditafsir yang 2. Ya, qat'us sya'ri dengan taklimul adzafir. Tapi yang mengatakan 7 itu disatukan sehingga jadi 7 jumlahnya. Apa saja pantang larang ihram? Nah, ini termasuk wajib harus tinggalkan. Kalau ada yang melanggar berarti wajib bayar dam. Bedanya kalau ada rukun yang tertinggal berarti tidak sah hajinya. Kalau ada wajib, salah satu wajibatul haj yang ditinggalkan masih sah hajinya, tapi dia wajib membayar dam dan jadi hutang sampai akhir hayat dia jika tidak dibayarkan. Artinya belum sempurna itu. Sahnya sah tapi belum sempurna kecuali dia bayarkan dulu damnya. Itu beda dengan wajib dengan rukun. Nah, lontar jumrah itu termasuk salah satu rukun. Maka setelah lontar semua pantang larang ihram, setelah jumrah Aqobah dihalalkan semua kecuali satu, jimah. Artinya seluruh pantang larang ihram dihalalkan setelah tahallul awal. Baik setelah jumrah Aqobah atau tahallul awalnya setelah tawaf sa'i dari Muzdalifah langsung ke Mekah. Dan dulu dari tahun 2007 ke sana bisa dicek, saya perhatikan betul karena kita yang jam 2 itu masih lengang di Ka'bah itu. Jam 2 itu lengang, kita sampai jam 2 atau setengah 3 karena lewat jalur spesial yang kita tahu ya, ke pinggiran Mina, Aziziyah kah, masuk ke sana atau Syari Al-Hajj, langsung muncul ke Mekah. Ya bagi mereka yang tinggal di Mekah insya Allah paham betul jalannya. Jadi muncul di sana jam 2 sudah sampai. Karena mabit di sana afdolnya memang sampai pagi, tapi itu mustalahat. Tidak mesti harus sampai pagi, melebihi pertengahan malam saja, mau setengah jam, mau setengah jam sah. Khususnya dalam mazhab Syafi'i. Ya, jadi untuk di mabit di Muzdalifah tidak mesti harus sampai pagi. Apalagi dalam situasi seperti sekarang.
atau hajinya jutaan manusia di situ. Jadi jam 1 sudah boleh bergerak. Nah, lewat jalur khusus, melompong kosong gitu lowong, masuk datang ke sana setengah jam sampai atau 1 jam. Jam 2 tiba di sana. Itu masih kosong Pak, 2007, 2008 ke sana. Ya 2007, 2008-an lah masih kosong itu. Nah setelah 2010 ke 2011, 2020, waduh. Jadi pada tahu tuh cara ini, pada melaksanakan maksudnya mungkin tahu-tahu tapi mereka inilah gitu, apa namanya, lebih nyaman langsung ke Mina gitu. Tapi setelah mereka tahu bahwa lebih nyaman ke sana dulu, wah bergerak. Akhirnya sekarang sama saja, jam 2 itu sudah padat juga tawaf sa'i. Jadi setidaknya setelah tahun awal itu kita sudah boleh mandi pakai sabun, sampo, kemudian pakai pakaian biasa, sehingga nanti masuk Mina, misalnya ke hotel dulu atau ke penginapan dulu, ke apartemen bagi haji biasa, sudah mandi bersih-bersih, ganti baju biasa, masuk ke Mina sudah berpakaian biasa, tinggal lontar jumroh. Jadi kalau tadi dari Muzdalifah misalnya langsung ke Mina, kita masih pakai pakaian ihram. Pakai ihram, bagi laki-laki tidak boleh ada secari kain pun di dalam arti pakaian yang berjahit. Ya, seperti kolor misalnya atau itulah dan sejenisnya, kaos dan seterusnya. Tidak boleh. Betul-betul hanya 2 helai kain ihram itu saja. Makanya ada cara khusus cara memakai itu. Ya jangan sampai ada cerita kan begitu. Ada calon jamaah haji malas ikut manasik, beritanya udah bisa pakai ihram, wah gampang pakai ihram kok, cuma dilihat kayak pakai handuk udah aman. Begitu mau ihram katanya dari hotel turun, naik bis keinjak tuh kayak ihramnya, jam lorot semua. Ya, yang repot kan ibu-ibu itu. Untung kakek-kakek katanya, ada cerita itu. Ya semua nggak ada untung itu, mau kakek-kakek anak muda sama. Itu bahaya itu, karena ada cara khusus. Alhamdulillah kami selalu menggunakan cara itu, dan seingat saya hampir tidak pernah memakai sabuk gitu. Jadi sabuk sudah tidak perlukan lagi itu, nggak usah pakai sabuk Bang Ben itu yang gede, cukup. Karena itu bahkan kita kasih ekor di belakang sedikit gitu, untuk kalau misalkan yang berangkat haji dengan istrinya, dengan mahramnya perempuan bisa narik itu, ditarik sekencang apapun tidak akan melorot. Itu ada caranya. Jadi jangan sampai narik di sini. Ini kebanyakan kesalahan fatal itu jamaah ataupun istrinya yang berangkat. Ini kan ihram dililit di sini Pak. Nah, ini kalau ditarik ini kecekik Pak, betul serius. Itu kasihan banget, sering itu. Ya kan, crowdednya masya Allah, macetnya kayak apa. Ketika tertinggal istrinya ataupun jamaahnya atau temannya di belakang narik ini, oh begini-begini Pak, ketarik itu. Tapi dengan cara tadi itu aman, itu ditarik di sini ada pegangannya. Kita beritahu jamaah kalau mau megang nanti pegang ini, aman, kita di testimoni dulu gitu kan. Nah, itu insya Allah kuat, ada caranya khusus. Jangan pula rapi-rapi begitu melangkah, wah ada yang teriak nanti, karena terbelah di depannya itu. Ada orang rapi tapi begitu melangkah terbelah ini. Sementara paha laki-laki itu mohon maaf kan aurat. Aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Maka ketika sholat, ketika tawaf, jika nampak itu tawaf, mohon maaf, ketika melangkah itu nampak, bagaimana sah? Salah satu syarat sahnya tawaf itu satrul aurah. Ini penting. Jadi menutup aurat. Nah, paha itu bagi laki-laki, apalagi perempuan, aurat itu. Nah, ini jangan sampai merasa hajinya sempurna, ternyata banyak pelanggaran, termasuk tadi syarat sahnya aja tidak diperhatikan. Termasuk mohon maaf yang badannya memiliki postur tubuh agak besar, ya besar begitu, yang mohon maaf gendut misalnya, itu tidak jarang Pak, mohon maaf, pakai ihramnya di bawah pusar, serius. Nah, bagi yang melaksanakan umroh sering kita lihat di bawah pusar, ini bagaimana? Yang kulit bawah pusarnya kelihatan, kalau pusar masih ikhtilaf, apakah dia masuk aurat atau tidak masih ikhtilaf antar fuqaha. Tapi bawahnya pusar itu kulit itu aurat itu. Ini sampai di bawah, begini pusar kemana kulit bawah, ya itu aurat. Padahal pengen mabrur katanya, ya jadi mabur beneran nanti, bukan mabrur. Nah, ini kan syarat sahnya tawaf nggak dilaksanakan. Sama, mohon maaf ketika orang sholat itu, atau ada bolong di sini, bekas kena, maaf kalau perokok itu ada, dia suka bolong tuh celananya atau kainnya. Nah, itu harus diingatkan Pak. Itu tidak sedikit itu bolong, ketika pahanya kelihatan ya tidak sah.
Dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Memang ada kaul dalam mazhab Imam Ahmad, baru kalau Imam Ahmad itu auratnya ya ini yang aurat besar saja. Jadi sholat pakai koteka sah bagi beliau dalam mazhab beliau. Iya. Hanya menutup itu saja depan belakang. Nah ini, jadi diperhatikan betul. Makanya sebelum pelaksanaan ibadah haji, jangan digambarkan tawaf sa'i saja dengan wukuf. Tapi dari mulai istinjanya, toharoh nih Pak, kemudian wudhunya, sholat harus benar. Harus benar Pak. Maka saya sering istilahkan, kenapa haji itu rukun Islam yang kelima. Ingat makanan 4 sehat 5 sempurna. Jadi jangan coba-coba yang kelima minum susu, kan air yang 4 sehat 5 sempurna, yang kelima kan penyempurna itu susu ya. Jangan, mohon maaf, susuan begitu, sementara lauk pauk aja belum diperhatikan gitu. Ini nasi langsung susu, mestinya lauk pauk dulu, sayur, itulah 4 sehat dulu, sempurnakan baru. Artinya ibadah kita yang rukun Islam yang pertama, kedua, ketiga itu dimantapkan. Itu biar lebih sempurna. Biar lebih sempurna. Bab istinjanya seperti apa terus, pahami betul. Jadi berkaitan itu. Sementara kan kita tahu dalam hadis, sehebat apapun pelaksanaan ibadah haji kita, ibadah yang lain, kalau sholatnya nggak benar ya nggak. Bukan percuma, ya nggak diterima, dipending itu. Karena syarat diterimanya amal ibadah yang lain ya sholatnya dijaga. Awwalu ma yuhasabu 'abdu yaumil qiyamah as-shalat, dalam hadis. Amalan yang pertama kali dihisab nanti di akhirat ya sholat. Idza salawat aw salat, salat sairul amal. Salat sairul amal. Apabila sholat yang benar, maka yang lain juga bisa diterima. Nah, ini ya untuk para calon jemaah haji ini supaya diperhatikan. Nah, kemudian yang kedua, jaga adab selama di sana. Karena status kita jamaah haji dan umroh itu, oke lah sekarang tidak haji, tapi ada yang sudah siap-siap berangkat umroh setelah ibadah haji ini. Nah, ingat baik-baik dalam sebuah riwayat, ini hadis al-hujjaj wal umar wafdullah, bahwa para jemaah haji dan umroh itu adalah para tetamu Allah, duta-dutanya Allah. Jaminannya karena mereka para tetamu Allah, inda'auhu ajabahum. Ini simak baik-baik, apabila mereka berdoa kepada Allah, pasti, ada kata pasti akan Allah kabulkan. Wa in istaghfaruhu, dan apabila mereka bertobat mohon ampun kepada Allah, ghafara lahum, pasti Allah akan ampuni dosanya, akan Allah terima taubatnya. Maka di sana harus selalu husnudzon Pak. Tapi catat baik-baik, husnudzon tetap didasari dengan ilmu ya. Husnudzonnya mantap tapi ilmunya enggak dipelajari gitu. Kayak tadi manasik males, pakai ihram aja sok tahu gitu, sotoy gitu. Begitu pakai melorot, atau ketika tawaf ini terbuka, pahanya kemana-mana, gimana itu? Dan itu banyak terjadi itu. Nah, jadi husnudzon, karena ada sebuah riwayat juga, inna a'dhaman nasi dzanban man waqafa bi arafata wa dhanna anna Allah lam yaghfir lah. Sesungguhnya orang yang paling besar dosanya mereka yang diundang oleh Allah untuk berhaji dan wukuf di Arafah. Artinya mereka yang wukuf di Arafah, namun ia menyangka, mengira bahwa dosanya tidak diampuni. Ini suudzon kepada Allah. Itu dosa paling besar katanya. Maka hati-hati, berbaik sangka, karena dalam hadis qudsi, dan ini masyhur hadisnya sahih, ana inda dhanni abdi bi. Aku ini bergantung pada prasangka hambaku kepada aku. Jika prasangka baik, maka sikapku akan baik. Jika buruk, maka buruk pula. Ini harus dimantapkan. Nah, jadi dari mulai manajemen kolbunya, penataan hatinya, mantap untuk tidak cepat terpancing. Karena di sana godaan luar biasa Pak. Saya menyaksikan langsung bagaimana ketika ada orang nempeleng, asli itu pak depan kita. Ada orang kita nempeleng orang luar. Itu kayaknya orang Indonesia terus kasusnya. Jadi kalau ke jorong balik ini, keinjak balik jorong gitu. Namanya sedang seperti itu gitu. Ya kita harus saling memaklumi, saling memaafkan. Ada ke jorong langsung balik tempeleng, innalillahi. Ada yang suami istri berantem. Waduh, dahsyat. Bahkan jangan salah, pulang haji ada yang cerai. Pulang haji ada yang cerai. Allah, ini ngeri itu. Ya ini pelajaran bagi kita. Makanya dari mulai niat, innamal a'malu binniyat. Jangan pernah kita niat berhaji karena gengsi. Jangan pernah kita berhaji karena enggak enak, masa
anak buah saya sudah berhaji, saya belum. Masa tetangga saya sudah pada berhaji, saya belum. Atau ingin dipanggil Pak Haji, Bang Haji. Oh, ini niat aja harus diluruskan itu. Karena innamal a'malu binniyat. Kemudian ilmunya harus dimantapkan. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kata Ibnu Ruslan rahimahullah dalam zubatnya begitu. Setiap amal ibadah yang tidak dasar dengan ilmu yang benar, tanpa dasar dengan ilmu, maka amalannya akan ditolak dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sana pun kita harus tahu ada 15 tempat mustajabah. Ini para ulama kita beritahu, yang pertama nabuwannya itu adalah multazam antara Hajar Aswad dengan ujung pintu Ka'bah. Ujung satunya, bukan ujung sininya. Jadi bawah pintu Ka'bah itu termasuk multazam. Dari sisi ini sampai di situ. Itu afdolnya bagaimana? Ada caranya. Tempelkan badan kita dengan pipi begini. Diangkat tangannya begini, tempel begitu. Jika tidak sanggup, tidak mampu karena ramai, ya di belakangnya. Kalau saya pribadi tidak puas kalau tidak nempel begini. Mesti kita sabar nunggu, nanti gantian. Mereka juga sabar, termasuk mencium Hajar Aswad. Bagi yang tahu triknya dan ada izin dari Allah, insya Allah kami selalu dapat. Ya ada gagal tapi sabar gitu. Terus nunggu. Bisa, dan ketika kita sudah pegang, mereka sebesar apa badannya pasti memberikan itu. Silakan kita masuk. Hanya kalau antum egois, lama ya dicomot dari dalam siut, kepalanya begitu dalam lubang itu begini kan, serius. Itu semua begitu kalau kelamaan haji, tarik. Nah, artinya kita juga harus memberi kesempatan pada yang lain. Dan cari di situ bukan seluruh yang hitam itu Hajar Aswad. Ada berapa 9 titik itu ada kecil-kecil, tak itulah Hajar Aswadnya. Yang sabda Nabi bahwa Hajar Aswad itu adalah batu yang berasal dari surga. Karena asyaddu bayadun minal laban, yang awal mulanya lebih putih daripada susu. Fasawwadatu khotaya bani Adam, lalu kemudian menjadi hitam karena dosa-dosa anak cucu Adam. Karena dosa-dosa umat manusia. Berubah hitamnya itu karena dosa manusia itu. Dan dalam Sunan Tirmidzi dikatakan, dalam sebuah riwayat hadis sahih, bahwa Hajar Aswad itu innal Hajar Aswad yab'asullahu yaumil qiyamah lahu ainani baraqatan. Bahwa nanti di hari kiamat Allah akan mengutus Hajar Aswad ini lengkap dengan 2 mata yang sangat tajam pandangannya, walahu lisan yantiqu bihi, dan dia pun memiliki lisan sehingga mampu berkata-kata dengan lisannya itu. Yushhidu ala man istalahu bihaq, dan dia akan memberikan kesaksian bagi mereka yang beristilam kepadanya. Nah, di sini Pak, pahami baik-baik hadis ini, beristilam. Islam itu memberikan isyarat, bismillah Allahu Akbar. Jadi tidak dalam redaksi saya belum pernah menemukan redaksi selain ini. Karena kita ngaji Tirmidzi juga ya. Alhamdulillah, Tarus bin Imah sampai tamat dulu ngajinya, bukan ilmunya. Ya, jadi kebaca tuh di akhir-akhir itu. Nah, ini istilah Pak, bukan mencium. Tidak ada, saya belum menemukan sampai saat ini yang menyatakan bahwa alaman qabbalahu bihaq, bagi mereka yang menciumnya dengan hak. Artinya ya istilah saja sudah dapat seperti itu, apalagi yang menciumnya gitu loh. Tapi cukup bagi kita yang tidak mampu mencium, tidak usah penasaran wah sampai mati-matian gitu mencium. Ini ada orang dengan bangga hati, masya Allah, alhamdulillah, gue dapat apaan? Dapat mencium Hajar Aswad. Dia nggak sadar kalau berapa orang dia sikut, berapa orang dia injak. Ini apa nggak dosa? Coba perhatikan. Wah, apalagi orang nggak usah disebutkan daerahnya tuh. Wah, luar Indonesia maksudnya. Wah, main begini, wah, main tabrak begitu. Itu ada Pak, kelompok-kelompok jamaah haji yang dari luar itu. Main sikat, main hantam. Wah, pokoknya yang penting gua menang gitu, gua dapat gitu. Ini nggak boleh. Harus dijaga hak, apalagi dalam khutbah haji wada itu kan. Nah, jadi jangan sampai bangga dengan sesuatu yang dilaksanakan dengan cara yang tidak baik. Saya dapat, tapi dia nggak sadar berapa kaki orang diinjak, berapa orang yang disikut. Pelan aja ikuti arus, terutama dari arah rukun Yamani itu. Nah, dari situ kita tempelkan badan di dekat Ka'bah, nanti kedorong masuk. Itu cara yang lebih efektif dan efisien itu. Ya, nanti manfaati tenaga orang. Nah, begitu dekat dengan Hajar Aswadnya langsung pegang, haji, usbur ya haji. Sudah, haji sabar. Dikasih nanti yang depan kita masuk.
insya Allah, dengan izin Allah. Nah itu ikhwatan iman yang dimuliakan Allah, dan semua pasti ingin dapat predikat haji mabrur. Mudah diucapkan tapi pelaksanaan tadi itu, ya, laksanakan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, kemudian pantang larang ketika ihram harus dijauhi. Pertama pakaian, alubsu. Laki-laki tidak boleh memakai yang berjahit. Yang berjahit itu yang menyarung begini Pak. Ada orang protes, lah ini kan ihram saja berjahit. Maksudnya berjahit itu yang kayak pakaian begini gitu. Artinya kayak kain sarung saja. Misalnya kita sedang, mohon maaf, buang hajat ataupun apa di toilet, kan kain pasti ditaruh tuh di atas, atau sedang mandi. Tiba-tiba ada angin puting beliung atau angin apalah gitu ya, terbawa tuh hilang. Nggak ada tuh kain atasan kita, yang ada di bawahan. Sudah masuk kain sarung kita, gunting aja, prak, gunting, pakai itu, sah. Itu. Jadi yang menyarung, nyelobong begitu, kayak begini. Nah itu yang tidak boleh. Kemudian wanita tidak boleh menutup muka. Laki-laki juga tidak boleh menutup kepala, tidak boleh pakai glopes. Nah, wanita seluruh tubuhnya aurat kecuali wajah dan dua telapak tangan dalam mazhab Syafi'i. Ya. Jadi dua telapak tangan bukan ini, maka ini harus ada manset ya, harus tertutup juga tuh ada. Jadi kalau istri antum berangkat, ya ini harus tertutup, beli itunya. Jangan terbuka karena yang ditolerir itu ini al-kaf. Kafain itu, jadi kalau tangan kita dirapatkan begini, yang nampak ketika dirapatkan begini itulah al-kaf yang boleh kelihatan gitu. Sementara selain itu adalah zahrul kaf. Nah, dalam mazhab Syafi'i ada fungsinya. Kenapa? Mohon maaf, menyentuh kemaluan kan membatalkan sholat. Tapi kalau disentuh dengan ini, kalau dengan ini tidak. Antum gatal gosok-gosok aman. Pakai ini tapi gitu. Nah, yang batal itu dengan ini. Nah, jadi ada ini fungsinya begitu. Nah, nanti ketika tawaf, ketika pelaksanaan ibadah haji, nah tutuplah ini. Ada manset kan yang nutup begini. Ininya terbuka. Itu juga harus diperhatikan demi kemabruran. Kemudian ingat, rambut dalam mazhab Syafi'i, rambut wanita itu aurat. Maka harus saling mengingatkan ketika keluar segera masukkan, jangan sampai ada yang nampak. Dalam mazhab Syafi'i itu jelas aurat rambut perempuan. Kalau dilihat misalnya dari India, dari Pakistan nampak karena mereka mazhab Hanafi dari segi fikih. Dan bagi mereka tidak aurat. Rambut wanita tidak termasuk aurat. Namun sebaliknya, suara wanita dalam mazhab Hanafi itu aurat. Tapi dalam mazhab Syafi'i, suara perempuan tidak termasuk aurat. Itu bedanya. Nanti itu harus diperhatikan. Kemudian pakai wangi-wangian. Jadi sebelum, ini juga jangan salah kaprah, memakai wangi-wangian sebelum niat ihram umroh atau ihram haji itu sunnah. Yang diharamkan itu setelah melafalkan niat. Itu baru haram. Nah sebaiknya kata ulama di tubuh saja, sehingga ketika wudhu bisa terhapus. Jangan di kain, kalau di kain nanti setelah ihram masih tercium. Nah ini juga akan bisa bermasalah. Jadi di tubuh saja begitu. Sebelum berihram ataupun melafalkan niat ihram haji atau ihram umrah. Kemudian memotong kuku, motong rambut. Ini khusus motong rambut, motong kuku Pak. Tidak ada istilah lupa, tidak ada istilah tidak tahu. Kalau yang lain, misalnya ketika ihram memegang sabun nih, harum kan? Atau gosok gigi, afwan akhi, maaf Pak, Anda sedang berihram, astagfirullahaladzim, langsung dia bersihkan, aman, masih tolerir. Pakai pakaian yang berjahit, tiba-tiba pakai pakaian yang berjahit, padahal belum selesai, belum tahalul, dia pakai, Pak lagi ihram, dicopot lagi, aman. Nutup kepala, Pak ihram, dibuka, aman. Tapi kalau potong kuku, kemudian mencabut bulu-bulu yang ada pada tubuh, rambut kah, bulu hidung kah, apalagi motong, itu tidak ada maaf bagimu. Misalnya maaf, gatal ngupil dia, atau iseng-iseng kerjaan ngupil mulu itu. Jedut kecabut 3 helai Pak, 3 helai bulu hidung, maka dam itu harus menyembelih kambing Pak. 3 helai Pak. Kalau terulang 2 kali, 2 kambing itu. Tapi kalau 1 bagaimana? Cukup 1 mud. 1 mud beras, ya makanan pokok di sana, gandum, sedekahkan kepada fakir miskin di sana. 2 mud, tapi kalau sudah 3 ke atas, maka kambing itu. Nah, hati-hati, sama garuk-garuk begini, prak, 3 helai, dam juga kambing, garuk-garuk kepala, wah ngaca, gatal digaruk 3 kena.
Tapi kalau hanya begini saja, dipegang, tiba-tiba nempel, itu tidak. Kenapa? Karena bisa jadi itu memang yang lepas sudah rontok dengan sendirinya. Kalau rontok dengan sendiri tidak masalah. Ya, bisa tiba-tiba banyak nih rambut, itu nggak usah difikirkan. Yang bermasalah kalau digaruk begini atau digaruk begini. Nah itu. Tidak ada caranya. Potong kuku, udah ada robek, dikopek begini, cerk, kena itu. Satu kuku, satu mood. Dua kuku, dua mood. Tiga kuku, kambing itu. Ya, siapkan aja duitnya. Nah, kemudian yang ketiga, memakai minyak rambut atau minyak janggut, walaupun tidak harum. Nah, termasuk tarafuh itu. Bab bersenang-senang nggak boleh. Kemudian menikah atau dinikahkan ketika berihram. Menikahkan atau dinikahkan. Kemudian jima, hubungan suami istri. Oh, fatal ini. Tapi ada dua. Kalau melakukan hubungan suami istri dengan istrinya misalnya, setelah tahallul awal, masih tetap sah hajinya, tapi dia wajib membayar dam dengan seekor unta. Unta Pak. Berapa tuh harganya? Lumayan. Ya, yang buat lumanyun gitu. Kalau pas-pasan, ya unta tuh Pak. Kalau setelah tahallul awal. Nah, bagaimana sebelum tahallul awal? Misalnya sudah tawaf, sa'i, dia belum gunting rambut tuh, kan tahallulnya dengan gunting rambut tuh. Abdulnya dipelontos Pak, karena Nabi mendoakan yang pelontos botak itu sampai 3 kali. Allahumma gfir lil muhallikin. Allahumma gfir lil muhallikin. Jadi sahabat itu ada yang pelontos, ada yang dicukurnya hanya seala kadar begitu. Ya kayak sebagian bapak kalau umroh cuma gini doang gitu ya. Aduh. Nah sampai Nabi langsung Allahumma gfir, ya Allah ampuni dosa orang yang tahallul dengan pelontos. Ya Allah ampuni dosa. Nah yang dicukur biasa itu minta juga kemari. Walil muqassirin ya Rasulullah. Bisik. Termasuk yang dipotong sedang ya Rasulullah. Termasuk yang sekedar dipotong aja ya Rasulullah. Tapi Nabi terus sampai 3 kali. Allahumma gfiril muhallikin. Allahumma gfir. Itu juga terus. Termasuk kami dong yang potongnya seala kadar ya Rasulullah. Baru yang keempat 1 kali. Walil muqassirin ya Allah. Tapi dijadikan hujah. Ini dijadikan hujah. Pak kenapa nggak pelontos? Ya cukup begini aja. Lah Nabi sampai 3 kali. Lah saya juga dikena dong doa 1 kali katanya. Walaupun 1 kali doanya Nabi. Padahal dia nggak tahu afdoliyah. Yang afdol di pelontos, apalagi yang pertama kali itu. Pelontos aja Mbak. Lah bagaimana kalau sudah tidak punya rambut? Nah, memang sudah botak dari awal. Tetap tahallulnya pakai silet atau apa diginikan saja. Nah, sebagai simbol 3 kali. Ya. Jadi kerokan begini 3 kali. Nah itu ya. Jadi ada ini. Kemudian juga aswaid ini nih itlaqus swaid, membunuh hewan buruan. Oh jangankan sedang ihram Pak. Hewan-hewan di Mekah itu hati-hati di tanah haram. Kalau musim panas merpati kadang anaknya jatuh Pak, nggak kuat kepanasan. Lah kita tangkap mati di tangan, kena dong. Kena kita dam itu. Ya. Apalagi sedang ihram, Masya Allah. Kalau hewannya besar ya kayak kayu dipotong, ya kalau yang besar bisa unta itu. Hati-hati. Memang ada yang dimaksud kata ulama an-najm. Najm itu tumbuhan, pohon yang tumbuh dengan sendiri, bukan ditanam oleh manusia. Kalau yang di pohon Soekarno ya disebutnya itu, pohon-pohon yang atas usulan Presiden Soekarno dulu kan yang banyak di Arafah Mina itu. Dan ceritanya kan begitu. Nah itu ditanam, setiap pohon kan ada keran di situ. Nah, itu tidak termasuk. Nah yang termasuk itu yang pohon yang tumbuh dengan sendiri kayak rumput atau apa. Colek patah kena Pak. Itu hati-hati di tanah haram itu. Jangan kan begitu, nunjukin doang. Ada orang berburu, misal masyarakat Badu, misal Arab, berburu mana, no ke sono, gitu. Ketangkap kena Pak, dam. Atau iseng-iseng ada ontak dekat digebok, langsung beler, langsung mati kena Pak. Iseng-iseng Pak, kaplok begitu, tiba-tiba mati. Mungkin dia lagi bengek atau gimana gitu ya. Dikaplok langsung mati, kena Pak dam. Nah, hati-hati di sana ya. Pokoknya selagi berihram itu mulut betul dijaga. Ya, sehingga itu bisa diaplikasikan, bisa dilanjutkan setelah kembali ke tanah air. Ya, karena termasuk wajibatul haji itu, tarkum haram dan wajibatul umrah. Ya, termasuk wajib umrah dan wajib haji. Nah, jadi kalau tadi rukunnya itu, kalau wajibnya ini sekalian aja wajibnya juga ya.
Pertama menjatuhkan ihram di miqat. Artinya kalau terlewat dari miqat maka kena dam. Walau 1 jengkal dari garis, misalnya kalau dari Bir Ali kan ada batas tuh Pak. Lupa niatnya setelah 1 meter lewat, ya Allah baru niat terkena dam Pak. Nah fidyah tetap. Karena tarkul miqat harus di tempat itu dan ada batas al-hadnya itu. Ada batasannya. Kemudian yang kedua, mabit di Muzdalifah, menginap yang tadi tidak mesti harus 1 malam. Kemudian melontar jumrah Aqabah tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Hanya 1 saja Aqabah, 7 butir. Nggak usah stres, hanya 7 butir Aqabah. Dan sekarang sudah besar banget. Zaman kita, saya pertama kali 93 dulu. Sampai tahun 97, 98 sampai itu masih kecil itu. Ratusan ribu bahkan dia jutaan manusia menuju yang sama, banyak korban terinjak-injak. Itu benar, real itu. Karena memang hanya 1 kecil gitu. Sekarang kan dipanjangin, itu panjang, jadi mana aja pangmu bisa kena itu. Tapi maksudnya bukan kenanya Pak, tolong dipahami baik-baik. Orang merasa sah benar padahal dia mental saking kencengnya tuh, itu nggak termasuk Pak. Jadi bukan kenanya, tapi masuknya ke lubang itu. Jadi kita di dalam, di depan nih, paling depan, mental nggak masuk. Kemudian juga yang kedua, tolong dipahami dalam manasik, meskipun kita di depan nih, sampai di tembok itu, lontarnya cuma begini, itu bukan melontar. Jadi nggak sah Pak. Ada orang jatuhin, nggak bisa itu. Sebab dalam keterangan semua romyul jimar, melontar jumroh. Tetap di situ pun Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Ke lubangnya, bukan ke batunya. Artinya ke batu masuk lubang aman. Tapi ke batu mental keluar, nggak sah. Makanya harus persiapan lebihnya, khawatir melenceng atau mental keluar. Sekarang sih keterlaluan kalau melenceng, karena segede Allahu Akbar, nggak mungkin lah itu. Ya, dulu memang sering melenceng Pak. Oh banyak korban Pak. Orang Afrika itu maaf, sorry to say itu segede alim gamreng batunya Pak. Serius. Saya termasuk pernah kena, saya istighfar langsung waktu itu. Tas gitu. Aduh, ya Allah, ternyata banyak yang orang kita, jamaah Singapura, pokoknya Pak, banyak berdarah-darah Pak. Saya kira kenapa? Ya itu, ketika mereka orang Afrika itu punya satu, ada, nggak usah disebut, dari tanah air kita pun satu daerah. Jadi entah gimana bimbingan manasiknya, ya ini sorry to say juga. Jadi mereka Pak nggak abdol, kecuali jadi memposisikan benar-benar setan yang harus dilibasi. Jadi pakai ancang-ancang Pak, nggak peduli di situ manusia juta atau ribuan atau ratusan orang, mereka begini, nenek-nenek ditarik. Dari kita juga ada Pak, yang kasihan nenek-nenek sampai terseret-seret. Allah lari dengan sekencang, tas begitu. Nah termasuk dari Afrika umum, itu begitu Pak. Begitu tidak kena Pak, kan ini kalau jumrah ula wusta itu, kecuali Aqabah yang sebelah saja. Dulu dalam mazhab Syafi'i hanya sebelah, dari arah sebelah sana. Sekarang digedekan jadi dari mana-mana tuh. Tapi yang tahu ilmunya mazhab Syafi'i jangan dari mana-mana itu, Aqabah itu hanya sebelah. Kalau ula wusta dari berbagai sudut dari mana saya boleh. Nah kecil, berarti kan dikelilingi itu, dari sana ada. Begitu tidak kena dari sini, siap-siap yang di sana kena. Serius, pas. Itu sampai benjol, berdarah itu dulu. Banyak korbannya itu. Sekenceng itu nggak kena gitu. Jarak dari sini. Ya Allahu Akbar. Itu ya alhamdulillah sekarang sudah besar gitu. Ya ulama juga boleh, tapi kalau yang ngerti yang tengahnya aja Pak, yang asli aja, yang asalnya itu. Nah, jadi yang harus tahu yang tengahnya gitu. Karena itu pas pertengahan. Gitu ya. Nah, kemudian lontar jumrah yang 3 hari selama hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13, ula usul Aqabah, ula usul Aqabah. Nah, kemudian mabit di Mina. Nah, kalau mabit di Mina itu menginap di Mina mu'dzamul lail. Yang penting lebih dari setengah malam. Semalamnya misalnya, mohon maaf bisa 10 jam, maka 5 jam setengah kita berada di Mina sudah sah. Itu. Jadi misalnya sampai jam 1 nih, dari awal maghrib kita sudah di sana, jam 1 kita kembali ke hotel, tidur di sana aman. Besok menjelang maghrib balik lagi, kalau tahu ilmunya aman Pak. Asal tahu ilmunya. Kalau pengen lebih afdol ya sudah mabit sampai pagi. Tapi seperti tadi pun sah, tidak mengganggu keabsahan hajinya. Itu disebut mobat mabit katanya. Orang Indonesia pandai gitu istilah. Kalau yang pulang malam jam 1 ke hotel, nanti menjelang maghrib balik sama 3 hari itu. Ada nafar awal, nafar tani. Kalau nafar awal sampai tanggal 12. Tapi setelah zawal harus sudah keluar. Jangan keburu terbenam matahari. Kalau keburu terbenam matahari masih berada di kawasan Mina, berarti dia harus lanjutkan nafar tani sampai tanggal 13.
Nah, harus keluar sebelum terbenam matahari. Nafar awal. Nah, jadi mabit di situ ada yang bolak-balik jadi mau buat mabit gitu. Nah, kemudian satu hal yang perlu dicatat juga, ini kadang tidak dimasukkan dalam kitab manasik, jarang, kecuali dalam beberapa kitab manasik. Wukuf di Arafah itu rukun, Pak. Tapi keberadaan kita dari ba'da zawal, dari ba'da zuhur sampai maghrib, sampai terbenam matahari, itu wajib, Pak. Wajib haji. Artinya, kalau ada jamaah haji yang keluar sebelum terbenam matahari dari Arafah, ini haji-haji biasa yang backpacker apa namanya itu, ya misalnya harus diperhatikan. Karena kalau yang pakai mobil, pakai muasasah dihadang, Pak, oleh polisi aparat standby di sana. Tapi yang mohon maaf haji pribadi yang pakai jalan kaki ini hati-hati. Kalau mereka jam setengah 6, misalnya maghrib jam 6, setengah 6 atau kurang seperempat sudah keluar dari batas Mina itu, Arafah, wajib dam, Mbak. Wajib dam, termasuk wukuf di Arafah, itu Masjid Namirah, sepotong bagian besarnya ke arah barat, ke arah barat itu bukan termasuk Arafah. Hanya bagian sedikit depannya saja itu. Kalau ada orang wukuf di situ, satu jengkal keluar dari batas Arafah, tidak sah wukufnya. Lah kalau wukufnya tidak sah, maka dijamin hajinya tidak sah. Karena al-hajju Arafah. Makanya ada orang ngaku-ngaku, saya kemarin berhaji nih. Misalnya yang kerja di sana. Tanya, tanggal 9 waktu itu di mana, Mas? Oh, saya ada di Thaif. Nah, ini musibah. Oh, saya lagi belanja di Jeddah. Oh, tanggal 9 begitu ya? 9, iya, saya belanja. Berarti dia bohong. Karena tanggal 9 itu wajib wukuf di Arafah itu. Dan itu sedang dibanggakan Allah di hadapan para malaikatnya. Kan dalam hadis, ya malaikati ungdur ila ibadi ja'uni sa'san ghabra. Wahai malaikatku, perhatikan hamba-hambaku. Datang mengharap ridhoku dan rahmatku dalam keadaan lusuh, dekil, berdebu. Mereka datang mengharapkan rahmat dan ridhoku. Ushidukum bi anni qad ghafartu. Itu di Arafah, Pak. Aku persaksikan kepada kalian bahwa aku telah mengampuni mereka semua. Inilah yang kita harap dan kita nantikan bagi mereka melaksanakan ibadah haji dan umrah. Nah, ikhwatul iman yang bukan Allah, itu masih tentunya panjang pelaksanaan ibadah haji. Namun wajib hajinya biar tuntas dulu setelah mabit di Muzdalifah, baru kemudian tadi lontar jumrah Aqabah yang 3, kemudian tadi tinggal di Arafah dari mulai ba'da zawal sampai ghurubus syams, itu termasuk di antara wajib haji. Kemudian meninggalkan pantang larang ihram. Yang terakhir tawaf wada. Walaupun tawaf wada jumhur ulama mengatakan bukan untuk haji saja. Ini mustakil, siapapun yang masuk Mekah, mau TKI, TKW, kita melancong ketika akan keluar wajib tawaf wada. Nah, artinya kalau wajib berarti kalau tidak kena dam. Ya, tawaf wada itu ya setelah haji, setelah umroh kita berkunjung, tetap sebelum keluar wajib tawaf wada. Mukimin mau pulang tawaf wada dulu, tawaf pamitan. Nah, sebagaimana wada ini haji pamitan Nabi, sebagai menjadi saya sedikit saja saya sampaikan, nanti kita insyaallah lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara khutbah wadanya Nabi, ya ayuhan nas, ini di Arafah. Wahai sekalian manusia, isma'u qauli, dengarkan perkataanku ini. Dengarkan ucapanku ini. Fa inilah adil anli alqakum ba'da ami hada. Maka sungguh aku tidak tahu. Boleh jadi aku ini tidak akan berjumpa lagi dengan kalian setelah tahun ini. Bihadal mauqif abada. Di tempat ini selamanya. Dalam kondisi seperti ini selamanya. Nah, dari kalimat ini saja sahabat sudah, kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Masya Allah. Bahkan ternyata sebelum Nabi berhaji, beliau ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, beliau sempat mengatakan begitu, Mu'ad, boleh jadi aku tidak akan berjumpa lagi dengan kamu. Nanti kamu kesini hanya melihat kuburanku dan masjidku ini, kata. Nangis Sayyidina Salman itu. Karena kalau Nabi berkata begitu, ya Nabi kan tidak pernah berkata kecuali wahyu dari Allah, dan tidak pernah berbohong, berdusta. Nah, di sini inna dima'akum wa amwalukum haramun 'alaikum karumati yaumikum hadza. Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian itu adalah suci sebagaimana disucikannya hari ini. Artinya harus dijaga. Tidak boleh mengambil harta sama kalian dengan tanpa hak, apalagi menumpahkan darah. Fi syahrikum hadza, seperti sucinya bulan kalian ini. Fi baladikum hadza, di negeri kalian ini. Ya. Ala kullu syai'in amril jahiliyati tahta qadam mawdu'un. Ketahuilah semua tradisi, adat-adat jahiliyah sudah berada di bawah telapak kakiku dan semuanya sudah dihapuskan. Tradisi jahiliyah apa coba? Mohon maaf, membunuh anak wanita, dulu kan anak perempuan. Kalau mereka terlahir anak perempuan,
Dalawa wajhu muswadda wa kadhim dalam Al-Qur'an, mereka langsung berubah bukannya pokoknya tidak suka gitu, menunjukkan tidak suka. Kemudian beristri lebih dari 4, kemudian riba, kemudian ya judi apa segala macam, tawaf dengan telanjang bulat. Kan begitu, perempuan di malam hari, laki di siang hari, telanjang bulat. Nah, tradisi jahiliyah itu sudah dihapuskan oleh Nabi SAW, termasuk ribanya. Nah, ini yang dihapuskan. Wa dimaul jahiliyati maudu'atun, dan tuntutan darah jahiliyah sudah dihapuskan juga. Wa inna awwala damin adau min dima'ina damu ibnu Rabi'ah bin Harith. Dan tuntutan darah yang pertama aku hapuskan dari darah kita adalah darahnya Ibnu Rabi'ah bin Al-Harith. Wa ribal jahiliyah maudu'un, riba jahiliyah juga sudah dihapuskan. Wa awwalu riban adau min ribana, dan riba yang pertama kali aku hapuskan dari riba kita, dari riba kami adalah riba Abbas bin Abdul Muttalib. Fa innahu maudu'un kulluhu, dan semuanya sudah dihapuskan. Baik, karena khutbahnya agak panjang, sementara waktu sudah lebih ya dari waktu yang sudah ditentukan. Mohon maaf, dan insyaallah mudah-mudahan dipanjangkan umur dan sehat walafiat, dan saya mohon doa mudah-mudahan tahun ini bisa berangkat ya. Jadi semua yang akan berangkat kita doakan semoga selamat, yang sudah juga ya kembali dalam sehat walafiat dengan bawa predikat haji mabrur, umrah mabrurah. Karena haji mabrur itu ada 5 keistimewaan, yungfil faqr, tidak akan pernah fakir selamanya. Kedua, istijabat doanya selalu diijabah. Ketiga, syafi'an liman ahlihi, kelak akan berikan syafaat pada 400 di antara karib kerabat sanak saudaranya, keluarganya. Kemudian dukhulul jannati, ghufranuz dzunub, yang keempat, diampuni dosa-dosanya, kecil bisa diampuni. Dan terakhir kelima, dukhulul jannati bighairi hisab, masuk surganya dengan tanpa hisab. Ini dari hadis sahih dihimpurkan oleh ulama, itulah kelebihan bagi mereka yang mendapatkan haji mabrur. Demikian, yang salah dari saya pribadi mohon dimaafkan, yang benar semata-mata dari Allah, semoga bermanfaat. Hada lakum ajma'in wal khatariq. Semoga kita berhaji semuanya, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.